Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam rekaman khotbah di hari ini, ibadah tengah minggu. Biarlah ibadah kita di saat malam hari ini boleh berkenan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Kita bersyukur untuk hari-hari yang kita lalui. Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan saat ini mari kita mengambil sikap untuk mengucap syukur atas kebaikan anugerah Tuhan yang telah kita terima dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Dengan apa kami membalas kasih setia Tuhan, selain kami menyerahkan seluruh hidup ini untuk dipimpin oleh Tuhan saja. Dalam keadaan kesulitan yang menimpa hidup kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Tangan Tuhan selalu menuntun, tangan Tuhan selalu memegang, tangan Tuhan selalu mengarahkan hidup kami untuk kami senantiasa berjalan seturut mau dan kehendak Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk menyembah Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan akan hati-Mu. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah benih kebenaran firman yang disampaikan hamba-Mu ini datang daripada Tuhan saja. Dan biarlah kalimat demi kalimat, biarlah boleh mengubahkan hidup kami, boleh menguatkan kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama menaikkan pujian kepada-Nya. Sinar kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap umat yang percaya padanya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku.
rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin tetap di hadapan-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin tetap di hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Sembah Dia, agungkan, tinggikan nama-Nya, sebab Dia Allah, sebab Dia Tuhan, sumber kekuatan, kemenangan kami. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah pengharapan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah juru selamat kami. Kau kami sembah. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami angkat suara kami, kami memuji-Mu, kami Engkau Tuhan, Raja kami. Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan, kami agungkan Engkau, sumber pengharapan kami. Engkaulah yang beri kekuatan bagi kami. Memuji-Mu Tuhan, Ku mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku,
Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau dengan sungguh mari katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang termulia dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah berhenti Tuhan kerjakan bagi kami umat-Mu. Meskipun saat ini ya Tuhan, dunia sedang dirundung dalam ketakutan, namun Tuhanlah yang memberikan kami kemampuan, keberanian dan kekuatan untuk kami boleh melewati hari demi hari dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, saat ini kami rindu ya Bapa mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Bentuklah setiap kami Tuhan. Bukalah setiap hati kami ya Yesus, supaya benih kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yakub Suyanto di malam hari ini ya Tuhan, boleh menjadi kekuatan baru bagi setiap kami di dalam menjalani hari-hari kami. Biarlah urapan yang daripada Tuhan memenuhi hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan sebagai perpanjangan lidah mulutnya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap umat-Mu lewat hamba-Mu di malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Yakub saat ini, mari kita persiapkan hati kita saat ini. Kita yang ada di rumah saat ini, persiapkan hati kita. Buka hati kita selebar-lebarnya untuk firman Tuhan masuk dalam hati kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini boleh tertanam di dalam hati kita, boleh menyegarkan jiwa kita, boleh memberikan kekuatan baru bagi kita, sehingga ketakutan-ketakutan yang kita lihat, kita dengar di sekeliling kita tidak akan membuat iman kita menjadi luntur. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang kita dengar membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Waktu Tuhan pasti terjadi ketika kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala hal yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya itu semua karena izin Tuhan. Sesuatu terjadi, nantikanlah waktunya Tuhan. Ku percaya waktunya Tuhanlah waktu yang terbaik untuk setiap kita. Bila nanti jangan menyerah, jangan putus asa, tetap berharap, tetap percaya, dan nantikanlah waktunya Tuhan. Mari katakan pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa dalam surga, terima kasih. Kembali hari ini Tuhan memberi kesempatan yang terbaik bagi kami untuk kami duduk diam, mendengarkan suara-Mu. Suara yang membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Suara yang membawa kami lekat bersama dengan Bapa. Suara yang menuntun kami dalam persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu, campur tanganlah Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Sehingga setiap kami yang mendengar dan yang memberitakan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, akan tetap berjalan dalam rencana Tuhan sampai akhir hidup kami dan berjumpa dengan Bapa, memerintah dalam kemuliaan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang akan memuaskan dahaga kami, itulah yang akan mengenyangkan kelaparan kami. Rohani kami akan tetap kuat dan sehat. Rohani kami akan tetap berakar, bertumbuh
bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Urapan-Mu, hikmat-Mu turun atas hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Pakai dia dalam genggaman tangan-Mu sehingga yang disampaikan bukan ide konsep manusia, dari pengamatan manusia atau kepentingan manusia, tapi firman itu datang dari Allah, tertuang kepada hamba-Mu dan disampaikan kepada setiap kami, dan kami boleh menangkap pesan ilahi yang memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Bapa yang kekal, Juru Selamat kami yang sempurna, Yesus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu bahagia ya, sebab kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Mari kita membuka bersama-sama dalam kitab Roma pasal 14 ayat ke-8. Saya akan membacakan satu ayat ini bagi kita semua. Bapak Ibu menyimak dan memperhatikannya di rumah dengan baik, dan apa yang kita perhatikan dengan baik itu akan menjadi terang yang akan menuntun kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasal 14 ayat ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Tema hari ini adalah masih ada kesempatan. Kesempatan tidak selamanya ada, Bapak Ibu. Kesempatan akan berakhir seiring dengan hidup kita. Ketika hidup saya dan Bapak Ibu berakhir, maka di sanalah kesempatan juga berakhir. Yang kedua, kesempatan juga akan berakhir ketika Dia datang kedua kali menjemput kita. Sekalipun kita masih hidup, sekalipun kita masih bernapas, tapi ketika Tuhan datang, maka disitulah kesempatan juga berakhir. Sebab itu Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Roma, kalau kita hidup, maka ini adalah sebuah kesempatan untuk menggunakan hidup kita sebagai orang yang percaya untuk kita persembahkan kepada Dia, Bapa yang kekal. Bapak Ibu ingat kisah tentang Bahtera Nuh, di mana sebelum Bahtera itu dibangun atas perintah Tuhan kepada Nuh, orang-orang pada zaman itu adalah orang-orang yang amat sangat jahat. Karena itu Tuhan memilih Nuh sebagai orang yang hidup bergaul dengan Allah, hidup dekat dengan Allah, dipilih oleh Allah membangun Bahtera yang akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Namun ketika pintu Bahtera itu tertutup, maka tidak ada lagi kesempatan bagi orang-orang yang ada di sekitar Nuh untuk memasuki Bahtera itu. Demikian juga Bapak Ibu, kesempatan itu bisa berakhir ketika pintu anugerah itu tertutup. Ketika pintu anugerah itu tidak berlaku lagi. Kalau kita membaca kisah tentang Sakeus, maka di sana didapati ada dua golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang menolak kehadiran Tuhan, dan ada orang yang menggunakan kesempatan di mana Tuhan hadir, maka orang itu berlari-lari dalam kerinduannya ingin berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang itu tahu bahwa Yesuslah yang dapat menyelamatkan kehidupannya. Yesuslah yang dapat mengampuni dosanya. Yesuslah yang dapat mengubah hidupnya. Yesuslah sumber anugerah yang sempurna.
Siapa orang itu Bapak Ibu? Orang itu bernama Zakheus. Secara materi ia tidak memerlukan apa-apa lagi. Dia sudah kaya raya. Tapi hari itu dia mendengar bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko. Dan pada waktu ia mendengar, maka dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk dia menyambut Tuhan, untuk dia menerima Tuhan dalam hidupnya sebagai juru selamat. Dan Zakheus menerima Tuhan dengan sukacita. Tapi ketika orang-orang banyak melihat peristiwa itu, maka orang-orang itu mulai bersungut-sungut. Orang-orang banyak itu mulai berkata-kata negatif bahwa Yesus menumpang di rumah orang yang berdosa. Mereka tidak tahu bahwa Yesuslah yang mereka butuhkan. Yesuslah yang mereka perlukan dalam hidup mereka untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran. Kisah ini ada di dalam Injil Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah dapat menggunakan hukuman untuk menyadarkan manusia tentang pentingnya kesempatan. Kadang manusia itu nggak mempan dengan nasihat. Waktu manusia mendengar nasihat, maka nasihat diabaikan. Nasihat dari orang tua diabaikan. Nasihat dari orang yang lebih tua diabaikan. Nasihat sahabat diabaikan. Nasihat sesama pelayan diabaikan. Nasihat pembina rohani diabaikan. Karena berpikir bahwa itu tidak penting. Bimbingan kadang-kadang diabaikan. Baik datang dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Menganggap bahwa bimbingan itu bukan satu kebutuhan. Bahkan ketika teguran itu datang, maka teguran itu dilawan lagi dengan satu sikap yang keras, dengan satu sikap yang berani. Karena berpikir teguran itu bukan untuk saya. Dan jalan satu-satunya Allah memakai hukuman. Hukuman untuk menyadarkan orang-orang yang menolak kesempatan, yang membuang kesempatan untuk berjumpa dengan Allah, untuk menyembah Allah dalam hidup mereka. Allah berpikir dengan hukuman, maka manusia boleh dicelikan mata rohaninya. Manusia boleh dibukakan batin niatnya untuk dapat melihat bahwa hukuman yang terjadi bukan semata-mata kebetulan terjadi, tapi Allah punya maksud, punya tujuan, punya rencana agar kita yang jauh dari Dia, agar kita yang berontak kepada Dia, agar kita yang membelakangi Dia kembali berbalik dan mengangkat tangan dan membuka hati dan berkata, Tuhan, ampuni kami. Kami sudah berdosa. Tuhan, layakkan kami. Kami sudah kotor. Tuhan, sertai kami. Kami lemah tanpa Tuhan. 10 tulah di Mesir. Bapak Ibu ingat. Itu terjadi untuk menyadarkan orang-orang Mesir tentang kebesaran Allah. Allah umat Israel pada waktu itu. Dan dengan tujuan juga supaya mereka mau menyerahkan hidupnya untuk Allah. Bukan hanya untuk orang Mesir. Tapi hukuman yang Allah berikan kepada orang Mesir yang dilihat oleh umat Tuhan juga sebenarnya berlaku bagi mereka agar sekalipun mereka sudah percaya kepada Allah, maka percaya mereka itu harus teraplikasikan dalam hidup mereka hari lepas hari dengan mencari wajah Tuhan. Sungguh-sungguh dalam takut dan gentar.
Ketika mereka melihat tulah pertama sampai dengan tulah ke-10, itu ada salah satu. Allah menyatakan kebesarannya, Allah menyatakan keagungannya, kedaulatannya bagi mereka, supaya dengan mata mereka sendiri melihat dan mereka mengakui bahwa Allah umat Israel adalah Allah yang ajaib dan heran. Bahkan umat Tuhan ketika melihat itu juga pelajaran bagi mereka. Ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, mereka ada di padang gurun, maka mereka boleh lebih percaya, mereka boleh lebih berserah, mereka boleh lebih sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan yang membebaskan mereka. Tapi sayang Bapak Ibu, dari tulah pertama sampai dengan tulah ke-10, mereka tetap mengeraskan hatinya. Mereka tetap membatu. Mereka gak bergeming. Mereka gak berubah. Sekalipun di depan mata mereka keajaiban dinyatakan dengan jelas, tapi hati mereka tetap membatu. Mereka gak sadar bahwa Tuhan sedang membuka kesempatan bagi mereka untuk mereka menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan menjadi Bapa atas mereka yang menuntun mereka dalam hidup mereka hari lepas hari. Mereka mengabaikan apa yang Allah lakukan bagi mereka. Kesempatan untuk berbalik dari jalan yang jahat, mereka tidak respon dengan baik. Padahal ketika kesempatan itu ada, mereka berbalik dari jalan yang jahat kepada jalan yang penuh dengan kebenaran, maka hidup mereka akan diberkati, hidup mereka akan dipelihara, hidup mereka akan dipimpin, hidup mereka akan ditopang oleh tangan Allah yang gagah perkasa. Tapi mereka nggak mau berbalik. Mereka nggak mau merespon, mereka abaikan kesempatan untuk mengenal Allah yang esa itu juga mereka abaikan. Padahal kalau mereka mengenal Allah yang esa itu, Allah yang berkuasa itu, maka hidup mereka akan diberkati di bumi dan di sorga. Hidup mereka akan diberkati dalam kepanaan dan kemuliaannya. Bahkan kesempatan untuk percaya kepada Allah juga mereka tolak. Kesempatan untuk memuji Allah juga mereka tolak. Kesempatan untuk merendahkan diri mereka tolak. Dengan sadar, semuanya mereka abaikan. 10 tulah yang terjadi di Mesir, di mana setiap mata melihat langsung, tidak mengubah apapun dalam kehidupan mereka. Tidak mengubah hidup mereka. Padahal melalui hukuman itu, melalui tulah itu, Allah memberi kesempatan kepada mereka untuk melibatkan Allah dalam hidupnya, untuk menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Karena tadi saya katakan kadang manusia melalui nasihat tidak mempan, melalui bimbingan tidak mempan, melalui teguran tidak mempan. Allah kadang memakai jalan akhir, yaitu hukuman yang di dalamnya kadang-kadang juga ada keadilannya dan kasihnya yang sempurna. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Paulus sebelum dipanggil Tuhan, ia adalah orang yang membenci, bahkan menganiaya orang-orang yang percaya. Menganiaya murid-murid Tuhan dengan semangat yang berkobar-kobar kata Alkitab. Dengan semangat yang menyala-nyala ketika Paulus belum dipanggil oleh Tuhan. Kalau mendengar ada murid-murid Tuhan,
Kalau mendengar ada orang yang percaya, maka kebencian dan kemarahannya ya, akan diwujudkan dengan sikap yang keras, sikap yang menganiaya orang-orang yang mengenal Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca kisah ini dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat pertama sampai ayat 19. Betapa hidup Paulus waktu itu bukan ditujukan bagi kemuliaan Tuhan. Hidup Paulus waktu itu ditujukan hanya bagi kepuasan dirinya semata-mata. Sehingga apa yang dapat memuaskan jiwanya, sekalipun itu mungkin tidak sesuai dengan kebenaran di dalam Tuhan, itu dikerjakannya. Itu dulu waktu dia belum dipanggil Tuhan, waktu dia belum mengenal Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, maka semuanya menjadi berubah. Hidupnya bukan untuk kepuasan dirinya lagi, tapi hidupnya dipakai belajar untuk mempersembahkan bagi Tuhan. Sehingga Filipi 1:21 berkata, bagiku di sini berarti Paulus mengatakan bagi dirinya, bagi Paulus hidup adalah Kristus. Tentu firman kalimat yang singkat ini tidak sesederhana yang kita dengar. Waktu Paulus berkata hidupku bagi Kristus, maka segala yang ada dalam diri Paulus itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada kepentingan bagi Paulus selain kepentingan kerajaan Allah, selain kepentingan Tuhan, selain kepentingan Dia raja di atas segala raja. Waktu Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, di sana sudah menunggu yang namanya ujian iman, sudah menunggu godaan, sudah menunggu pembentukan, sudah menunggu segala hal yang mungkin secara manusia Paulus tidak menginginkannya. Tapi Paulus berjalan terus di dalam kesetiaan. Paulus berjalan terus di dalam ketaatan. Paulus berjalan terus di dalam kebenaran sampai Alkitab berkata dia mengakhiri pertandingan iman sampai selesai, sampai finish, sampai tuntas, dan dia boleh berjumpa dengan Bapa yang kekal. Bapak Ibu, hidup untuk Tuhan ialah hidup yang belajar berjalan dalam ketaatan. Hidup yang belajar berjalan dalam kesetiaan. Hidup yang belajar berjalan di dalam kebenaran dengan mata yang tertuju kepada Allah. Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita mengerjakannya dengan mata yang tertuju kepada Dia. Ketika Paulus mengerjakan kesetiaan, ketika Paulus mengerjakan ketaatan, ketika Paulus mengerjakan kebenaran, hidup, kalau aku hidup, hidupku bagi Tuhan, maka itu dikerjakannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kenapa demikian? Tanpa mata yang tertuju kepada Tuhan, maka kekecewaan kadang-kadang bisa menenggelamkan kerinduan. Kemarahan bisa menjadi hambatan untuk kita setia iring Tuhan. Tapi waktu mata kita tertuju kepada Tuhan, kita melihat apa yang dialami oleh Tuhan dibandingkan dengan apa yang kita alami, tentu jauh jika dibandingkan dengan apa yang Tuhan alami. Kita belum seberapa ketika dibandingkan dengan apa yang Tuhan alami ketika Dia berkorban bagi saya dan Bapak Ibu. Dia rela mati di Bukit Golgota, darahnya tercurah, tubuhnya tercabik-cabik, dan Dia mati bagi kita untuk menanggung setiap dosa dan pelanggaran. Oleh sebab itu, jika kita hidup untuk Tuhan, itu berarti
Kita belajar hidup, berjalan dalam ketaatan. Kita hidup belajar berjalan dalam kesetiaan untuk Tuhan. Kita hidup belajar berjalan dalam kebenaran untuk Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan waktu kita lihat Tuhan, maka sempurna menjadi guru yang agung bagi kita. Sempurna menjadi sesuatu yang dapat menguatkan kita. Sempurna menjadi terang yang menuntun kita. Karena waktu kita melihat Tuhan, di sana tidak ada kekurangan, tidak ada celah dan noda. Semuanya sempurna. Di sana iman kita dikuatkan. Ketika kita bertemu dengan tantangan di dalam ketaatan, bertemu dengan ujian di dalam kesetiaan, bertemu dengan godaan di dalam kebenaran, mata yang tertuju kepada Tuhan itu akan membantu kita untuk melewati hari lepas hari sampai Tuhan memanggil kita dalam waktu dan kehendak. Umat Tuhan melakukannya bukan semata-mata untuk membalas kebaikan Tuhan, tidak. Tetapi waktu kita melakukannya, kita mau belajar mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Waktu kita mengerjakannya dengan mata yang tertuju, kita sedang belajar mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Dan itu menjadi ibadah yang sejati. Bapak Ibu, tentu waktu kita melakukannya, hasilnya berbeda. Apanya yang berbeda? Pikirannya berbeda, perkataannya berbeda, perbuatannya berbeda. Pasti Bapak Ibu. Orang jika ku hidup bagi Tuhan, dia sedang belajar hidupnya dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dalam kebenaran, maka hasilnya pasti berbeda. Kalau pikiran orang dunia mikirin yang jahat-jahat, mikirin yang enggak-enggak, mikirin yang enggak jelas. Tapi orang yang mengerjakan hidupnya untuk Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Dia, pikirannya tentu berbeda dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Pikirannya tertuju kepada Tuhan. Paulus berkata, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, maka kamu akan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas berbicara tentang perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara mulia, perkara yang berbeda dengan perkara yang ada di bumi, perkara yang ada dalam dunia ini. Berbeda hasilnya. Perkataannya juga berbeda, Bapak Ibu. Orang yang hidupnya bagi Tuhan, maka kata-katanya penuh dengan perbendaharaan firman Tuhan. Sekalipun gak sempurna. Kata-kata kebun binatang, kata-kata yang gak pantas, kata-kata yang tidak senonoh, otomatis sudah terkendalikan. Tapi kalau orang dunia, orang yang hidupnya bukan untuk Tuhan, maka kata-katanya penuh dengan aroma yang tidak baik. Penuh dengan hal-hal yang kejam dan gelap. Dan perbuatannya juga berbeda. Ketika Paulus berkata, jika aku hidup untuk Tuhan, maka tindakannya berbeda. Dari siapa? Dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Orang yang belum mengenal Tuhan melakukan hal yang jatuh biasa. Tapi orang yang hidupnya untuk Tuhan, itu bukan hal yang biasa. Maka perbuatannya berbuat mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Apa yang dia buat, sekalipun mata manusia tidak melihat, dia percaya ketika dia mengerjakan bagi Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkatinya. Tidak pernah hilang apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Tidak pernah lenyap, tidak pernah sia-sia perbuatan yang kita lakukan bagi Tuhan. Yesus belum datang untuk kedua kalinya.
Itu bukan berarti ia lalai menepati janjinya Bapak Ibu, bukan. Sekalipun ada orang yang mengatakan demikian, tapi itu salah. Kalau Tuhan belum datang kedua kali, itu Tuhan sedang memperpanjang kesempatan bagi setiap manusia untuk alami kasih Allah. Luar biasa. Kita nggak mikir sampai ke sana. Kita nggak tahu. Tapi Allah sudah tahu dan memikirkannya. Bahwa manusia butuh alami kasih Allah. Bagaimana mengalami kasih Allah? Maka kesempatan itu diperpanjang oleh Allah sampai batas yang Tuhan tentukan. Baru Allah berkata stop, dan di sana kesempatan berakhir bagi semua orang. Jadi Yesus belum datang kedua kali. Karena untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang belum percaya, yang belum mengenal, yang belum menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah kesempatan yang terbaik. Karena Allah tidak ingin ada satu orang pun yang binasa. Allah rindu semua manusia terselamatkan. Hari ini Bapak Ibu yang belum percaya, mungkin Bapak Ibu yang melihat di rumah sudah percaya. Mungkin ada saudara-saudara kita yang belum percaya. Kita bisa katakan kepada mereka, masih ada kesempatan. Jika aku hidup untuk Tuhan. Katakan masih ada kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Waktu kita mau percaya, Allah nggak memberikan syarat kita harus bersih dulu. Asal hati kita percaya dengan mulut mengaku bahwa Dia adalah juru selamat, maka Dia akan menyambut kita. Masih ada kesempatan. Bagi mungkin yang belum bertobat, hari ini masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Tuhan. Bertobat dengan sungguh-sungguh melalui pengakuan dan tindakan. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada yang belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ibadah hanya ikut-ikutan, ibadah hanya nggak enak, takut dilihat, takut dinilai. Ada pertimbangan-pertimbangan manusia sehingga kaki kita melangkah untuk beribadah kepada Tuhan. Padahal hati kita belum sungguh-sungguh, hati kita masih jauh dari Tuhan. Hanya mulut kita yang memuji Dia, tapi hati kita jauh dari Dia. Hari ini katakan masih ada kesempatan untuk kita menyerahkan hati kita sungguh-sungguh bagi Tuhan. Waktu kita berdoa sungguh-sungguh bagi Tuhan. Waktu kita beribadah sungguh-sungguh bagi Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita belum takut Tuhan, hari ini masih ada kesempatan untuk kita belajar kembali membangun roh yang takut Tuhan. Karena kebanyakan orang lebih takut kepada manusia daripada takut Tuhan. Status dan jabatannya kadang-kadang mulia, tapi perbuatannya tidak selaras dengan status yang mulia itu. Ada banyak berceceran di mana-mana Bapak Ibu. Orang-orang yang statusnya mulia, tetapi perbuatannya bobrok, perbuatannya gelap. Hari ini masih ada kesempatan untuk kita belajar takut Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita belum bisa mengampuni, katakan masih ada kesempatan untuk kita mengampuni orang tua kita mungkin. Mengampuni istri kita, mengampuni suami kita, mengampuni orang-orang yang kita kenal. Karena tanpa pengampunan berkat Allah tertahan, tidak tercurah dalam kehidupan kita. Kita ada karena Bapa mengampuni. Sebab itu mari kita belajar mengampuni. Jangan tunggu sampai Tuhan datang kita mau mengampuni. Itu sudah tidak ada kesempatan. Dalam pengampunan ada berkat Allah. Dalam pengampunan kita merasakan kasih Allah. Dalam pengampunan kita mengalami damai, sejahtera Allah, sukacita Allah. Hari ini katakan masih ada kesempatan. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ampuni
orang-orang yang mungkin melukai kita. Ampuni orang-orang yang mungkin ya jahat sama kita. Masih ada kesempatan. Mungkin kalau kita belum setia ya, mengiring Tuhan. Hari ini kita datang, besok tidak. Hari ini kita datang tidak, datang tidak. Masih ada kesempatan untuk kita setia. Setia itu ada modalnya dalam diri kita. Orang kita boleh melihat di kanan tidak setia, kita melihat di kiri tidak setia, tapi kita lihat dengan mata yang tertuju tadi ke atas. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Hari ini masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk kita setia iring Tuhan, setia ikut Dia, setia menjadi anak Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita belum punya kerinduan untuk berdoa. Hari ini masih ada kesempatan untuk kita berdoa. Walaupun kadang-kadang doa nggak dipandang oleh orang, doa nggak dinilai oleh orang. Dan memang kita nggak membutuhkan itu. Waktu kita berdoa, yang kita butuhkan Allah hadir dan hadiratnya melawat kita. Itu yang kita butuhkan di dalam doa. Gak perlu penilaian manusia, gak perlu ya pengamatan manusia, gak perlu sesuatu yang datang dari dunia. Doa yang kita butuhkan dan kita bertemu dengan Tuhan. Dan kalau hari-hari kita belum berdoa, masih ada kesempatan. Jangan berkata, saya udah gak layak di hadapan Tuhan, saya udah gak pernah berdoa sama Tuhan. Makan saya sudah gak berdoa. Jangan jadikan alasan ketidaklayakan kita untuk kita tidak mengambil kesempatan untuk berdoa. Karena selagi kita hidup untuk Tuhan. Semuanya masih ada kesempatan bagi siapa yang mau merespon. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Mungkin besok Tuhan datang, kita nggak tahu. Amin firman Tuhan. Tuhan berkati. Kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Sederhana, tapi biar yang sederhana ini mengubah hati kami. Yang sederhana ini menuntun kami. Yang sederhana ini membimbing kami. Yang sederhana ini menerangi kami. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa mengubah segalanya menjadi lebih baik. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Sesuai dengan pujian yang kami naikkan Tuhan. Biarlah jika kami hidup
untuk Tuhan. Karena hidup yang Kau beri bagi kami merupakan kesempatan untuk kami belajar banyak dari Tuhan. Untuk kami belajar kesetiaan, untuk kami belajar ketaatan, untuk kami belajar kebenaran, untuk kami belajar bersekutu, untuk kami belajar bergantung, untuk kami belajar berharap dan berserah kepada Tuhan, dan belajar banyak hal dari Tuhan. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus, mari Engkau bekerja, memaparkan setiap bagian-bagian firman yang sudah diberitakan, yang sudah kami dengar dengan lebih jelas, agar kami dapat menangkap pesan ilahi yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Sehingga firman yang kami dengar tidak terbuang sia-sia, tidak hanya sekedar lewat, tapi tersimpan dalam hati kami yang paling dalam, dan dia akan menjadi rema, yang akan memberkati, menguatkan dan meneguhkan kami, mengingatkan kami bahwa kesempatan tidak selamanya ada, dan selagi ada, kami mau mempersembahkan hidup kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati rumah tangga mereka, Tuhan berkati pergumulan pribadi mereka, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka di tengah-tengah kondisi yang sedang terjadi saat-saat ini. Tuhan ada bersama dengan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan membuka jalan sehingga mata mereka boleh melihat dan hidup mereka boleh merasakan langsung kepedulian dan kasih Allah kepada setiap orang yang percaya. Kuatkan iman mereka untuk mereka tetap memandang kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami tahu Tuhan mampu melakukan segala perkara, bahkan Kau mampu mengerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah berkat daripada Allah Bapa yang sempurna, cinta kasih daripada Tuhan tidak pernah berubah, dalam persekutuan Roh Kudus, Roh yang sempurna menyertai kita, menuntun kita sampai kesudahan zaman. Yesus datang kedua kali menjemput kita sebagai mempelai yang dewasa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Haleluya. Sama-sama katakan amin.